Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yus Manggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran akuntansi untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dari transaksi yang berada di video sebelumnya. Dan juga nanti akan diposting ke atau diupdate ke buku besar. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Apa itu jurnal penyesuaian? Apa hubungannya dengan jurnal umum? Jurnal penyesuaian dengan jurnal umum hampir sama, hanya jurnal penyesuaian mencatat pendapatan yang belum diterima ataupun beban yang belum dibayarkan dan lain-lain. Dengan kata lain, adalah proses pencatatan perubahan saldo dalam akun. Memang tidak semua akun memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode akuntansi. Akun yang lazim disesuaikan pada perusahaan jasa adalah akun perlengkapan, beban dibayar di muka, penyusutan aset tetap, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Pada sebelumnya sudah buat neraca saldo. Nah, neraca saldo itu adalah neraca saldo periode Januari 2010 sampai Desember 2010. Dan seharusnya semua transaksi di periode tersebut peruntukannya atau pemanfaatannya untuk periode itu juga. Maksudnya, kita ambil saja salah satu contoh transaksi di mana CV Rockstar pernah sewa tempat buat toko selama 1 tahun atau sekitar 12 bulan dan sewa dimulai pada tanggal 1 April 2010, artinya sewa berakhir 31 Maret 2011. Masalahnya, periode akuntansinya itu adalah 1 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2010. Jadi, di periode 2010 ini, sewanya hanya selama 9 bulan saja, yaitu dari bulan April 2010 sampai Desember 2010. Kemudian, sisa 3 bulannya lagi, dari Januari 2011 sampai Maret 2011, seharusnya masuk ke perhitungan periode akuntansi 2011. Dan yang jadi masalah adalah di periode 2010, CV Rockstar sudah membayar full 12 bulan. Kalau begini, perhitungan periode akuntansi 2010-nya jadi rugi dan tidak valid karena terbebani pengeluaran 3 bulan sewa untuk periode berikutnya. Nah, inilah yang dimaksud transaksi di periode 2010, tapi sebagian peruntukannya untuk periode 2011. Dan hal-hal seperti ini yang mengharuskan kita membuat jurnal penyesuaian. Kita harus memasukkan laporan keuangan, kita hanya menghitung transaksi yang dimanfaatkan atau digunakan di periode tersebut saja. Misalkan periode 2010. Kapan kita harus buat jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan dan dibuat saat akan tutup buku. Jadi, setelah semua transaksi selama Januari sampai dengan Desember sudah dicatat dan diposting ke buku besar, selanjutnya kita harus membuat jurnal penyesuaian agar laporan keuangan kita akurat. Lalu, hal-hal apa saja yang harus dibuat jurnal penyesuaian? Ada beberapa hal diantaranya adalah beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang belum diterima, penyusutan aktiva tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan juga pemakaian perlengkapan. Untuk bisa membuat jurnal penyesuaian, kita harus hafal atau mengingat kembali kelompok aset itu terdiri dari apa saja, kemudian hutang juga dari apa saja, dan juga modal dari apa saja. Nah, untuk mengingat kembali, yaitu di sisi kiri ada harta, itu terdiri dari kas, piutang, persediaan suku cadang, biaya sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan juga tanah dan aset. Kemudian yang berada di sebelah kanan atau kredit itu adalah hutang dan modal yang termasuk kelompok hutang apa saja, yaitu hutang usaha, hutang bunga, hutang bank. Kemudian yang termasuk kelompok modal itu ada modal sendiri dan prive. Kemudian di kelompok pendapatan itu ada pendapatan jasa. Kemudian di kelompok biaya itu diantaranya biaya perbaikan televisi, biaya sewa, biaya penyusutan peralatan, dan juga biaya bunga.
dan juga harus hafal bagaimana cara peletakan di debit atau kreditnya. Di sini saya coba untuk mengingatkan kembali akun dasar yang harus diingat, diantaranya adalah harta, saldo normalnya di debit, dan jika berkurang di kredit, kemudian hutang, kewajiban atau liabilities, saldo normalnya di kredit dan juga berkurang di debit. Kemudian modal, saldo normalnya itu di kredit jika berkurang di debit. Kemudian pendapatan atau salary, saldo normalnya itu di kredit jika berkurang di debit. Kemudian kalau beban atau biaya atau expense, di mana saldo normalnya itu di debit jika berkurang di kredit, dan rumus dasarnya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Di sini akan saya jelaskan teori penjelasannya untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama itu adalah beban yang masih harus dibayar. Maksudnya adalah seharusnya ada pengeluaran di periode sekarang, tapi karena sesuatu, misalkan perjanjian, maka kita boleh membayarnya sekaligus nanti di periode berikutnya. Nah, jurnal penyesuaiannya berfungsi mencatat berapa sih tanggungan pengeluaran yang harus dibayar di periode sekarang, tapi belum dibayarkan. Contoh kasusnya, hutang bunga atau bank. Kita berhutang ke bank di pertengahan periode akuntansi, misal di bulan Juni 2010 dengan bunga 20% setahun. Artinya, pada bulan Mei periode berikutnya, Mei 2011, barulah kita bayar bunga sebesar 20% tadi. Pertanyaannya, berapa bunga yang harus ditanggung oleh periode 2010 Juni sampai dengan Desember 2010? Berarti yang terpakai adalah 7 bulan. Dan berapa yang harus ditanggung oleh periode 2011? Nah, besarnya tanggungan ini yang masuk ke jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang pendapatan yang belum diterima. Maksudnya adalah kita seharusnya menerima pembayaran di periode sekarang, tapi karena sesuatu, misalkan perjanjian atau dihutang, pembayarannya mundur dan baru akan dibayar nanti di periode berikutnya. Padahal kita harus tutup buku. Contoh kasusnya, karena pelanggan kita terlambat membayar barang kita, maka pelanggan tersebut harus membayar denda sebesar 200.000 dan pelanggan menjanjikan di bulan Februari 2011. Atau periode sekarang adalah 2010. Nah, karena ini sesungguhnya adalah transaksi periode 2010, maka kita harus mencatat pada jurnal penyesuaiannya. Kemudian yang ketiga, penyusutan aset tetap. Ini maksudnya adalah aset atau barang kepemilikan usaha kita seperti mobil, furniture, komputer, dan sebagainya lambat laun akan rusak dan harus diganti. Artinya, nilai barang tersebut lambat laun akan turun. Nah, penurunan inilah yang harus dicatat oleh jurnal penyesuaian. Contohnya, atau contoh kasus, usaha kita punya mobil operasional yang merupakan aset perusahaan. Awalnya beli dengan harga 100 juta. Suatu saat nanti mobil operasional kita tersebut akan tua dan rusak dan kita harus menggantinya dengan yang baru. Misalkan kita perkirakan umur mobil itu 20 tahun, artinya kita perkirakan 20 tahun kemudian mobil itu rusak sehingga bernilai 0 rupiah. Jadi, setiap tahun mobil tersebut akan berkurang nilainya sebesar 5 juta. Nah, di sini jurnal penyesuaian harus mencatat besarnya penyusutan aset sebesar 5 juta. Kemudian yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Maksudnya adalah kita sudah dibayar full, tapi pekerjaan atau barang kita kirimkan bertahap sehingga melampaui periode sekarang. Contoh kasus, kita menyewakan alat berat selama 1 tahun atau sekitar 12 bulan dan telah dibayar full sejak awal. Kontrak sewa dimulai bulan Juni 2010 dan berakhir Mei 2011. Padahal kita harus tutup buku 31 Desember 2010. Artinya sampai Desember 2010 kita baru menyewakan selama 7 bulan. Sisanya ada di periode berikutnya. Nah, di sini kita harus membuat catatan penyesuaian sebesar nilai CO yang belum terpenuhi. Kemudian pemakaian perlengkapan, maksudnya adalah penggunaan barang yang habis dipakai. Kita harus menghitung berapa barang yang sudah terpakai dan berapa sisanya. Dan sisanya itu bernilai berapa rupiah. Selanjutnya kita harus catat di jurnal penyesuaian. Terus bagaimana jika contoh transaksi CV Rockstar? Apa saja yang perlu dibuat jurnal penyesuaiannya? Untuk transaksinya bisa dilihat di video pertama tentang pembuatan jurnal.
Yang pasti, suatu catatan jurnal umum seperti Rockstar ada yang pertama sewa tempat selama setahun tapi baru mulai di bulan April 2010. Kemudian pinjam bank dengan bunga 20% selama setahun, bunga yang harus dibayar mulai Mei 2010. Kemudian beli peralatan sebagai aset, nilai peralatan ini akan menyusut. Kemudian yang keempat adalah belanja persediaan dan selama 1 tahun persediaan masih ada sisa. Nah, transaksi CV Rockstar di atas yaitu sepertinya membutuhkan jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana membuat jurnal penyesuaian dari transaksi CV Rockstar. Yang pertama itu adalah sewa tempat selama setahun tapi baru mulai di bulan April 2010. Coba dilihat kembali jurnal umum CV Rockstar. Pada tanggal 1 April 2010, CV Rockstar mulai menyewa bengkel untuk durasi 12 bulan atau setahun. Setelah 31 Desember 2010, lama sewa adalah 9 bulan. Agar menjadi 1 tahun, masih tersisa 3 bulan di periode berikutnya. Biaya sewa selama 1 tahun adalah 8 juta. Jadi 3 bulan sisanya jika dirupiahkan adalah 8 juta dikali sisa 3 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 2 juta. Dan 2 juta inilah yang akan kita masukkan ke dalam akun biaya sewa dibayar di muka dengan nomor akun 130. Dan perlu diingat juga cara peletakan label debit dan kredit. Akun biaya sewa dibayar di muka adalah akun aset dan ada di sisi kiri. Di sini dapat kita lihat jurnal penyesuaiannya, yaitu biaya sewa dibayar di muka dan dicatat di debat sebesar 2 juta. Kemudian biaya sewa itu kita catat di kredit sebesar 2 juta. Kemudian pinjam bank dengan bunga 20% selama setahun. Bunga yang harus dibayar mulai Mei 2010. Pada tanggal 1 Mei 2010, CV Rockstar mulai meminjam uang di Bank BCA untuk durasi 12 bulan atau setahun dengan bunga 20% setahun. Periode ini atau sekitar Januari-Desember 2010 hanya memanfaatkan 8 bulan saja. Sisanya 4 bulan dimanfaatkan di periode berikutnya. Namun, pembayaran bunga akan dilakukan di periode berikutnya, Januari sampai Desember 2011. Sehingga periode sekarang, Januari sampai Desember 2010, memiliki hutang bunga kepada periode berikutnya sebesar 40 juta dikali bunganya 20% dikali setelah dimanfaatkan selama 8 bulan dibagi 12 bulan sama dengan adalah 5.333.333 dan 5.300.000 inilah yang akan kita masukkan ke dalam akun biaya bunga dengan nomor akun 530 akun dan nomornya dapat dilihat pada artikel sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bagaimana jurnal penyesuaiannya, yaitu beban terhutang, di mana di dalam jurnal kita catat sebagai biaya bunga, kemudian kita catat di debit itu sebesar 5.300.000, kemudian kita tulis juga hutang bunga, kemudian beli peralatan sebagai aset. Nilai peralatan ini akan menyusut. Pada tanggal 2 Mei 2010, CV Rockstar membeli peralatan bengkel senilai 40 juta. Semua peralatan memiliki umur sehingga suatu saat pasti akan rusak. Kita perkirakan umur peralatan yang kita beli adalah 10 tahun. Kita gunakan metode linear untuk menentukan penurunan nilai aset, maka setiap tahun akan ada penurunan nilai peralatan sebesar 10%. Sedangkan di periode ini kita belum genap setahun menggunakan peralatan, sekitar baru 8 bulan. Berarti berapa besar penyusutannya? Di sini dapat kita hitung, di mana membeli peralatan sebesar 40 juta dikali penyusutannya itu sekitar 10% dikali 8 bulan yang telah digunakan dibagi 12 sama dengan 2.600.000 dan 2.600.000 inilah yang akan kita masukkan ke dalam akun biaya penyusutan peralatan dengan nomor akun 520. Perlu diingat juga cara peletakan label debit dan kredit. Di sini kita juga memiliki sebuah akun aset, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Akun ini untuk mencatat penyusutan secara keseluruhan. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu penyusutan, kita tulis di jurnalnya adalah biaya penyusutan peralatan, lalu kita catat di debit sebesar 2.666.
Kemudian kita catat jurnalnya di kreditnya itu dengan nama akumulasi penyusutan peralatan. Ya, kita catat di kredit yaitu dengan nilai 2.666.